Nama Kay Silvia, NIM 2017-2011-72. Saya Afnan Fitria Nikmah, NIM 2017201188. Saya Kanaya Putra Pratama, NIM 2017-2011-82. Alin Sulastri, NIM 2017201187. Saya Abdul Karim Al-Mubarak dengan nomor induk mahasiswa 2017201150. Pengertian qiraat. Menurut bahasa, qiraat adalah bentuk jamak dari qiraah yang merupakan isim masdar dari qara'a yang artinya bacaan. Pengertian qiraat menurut istilah cukup beragam. Hal ini disebabkan oleh keluasan makna dan sisi pandang yang dipakai oleh ulama. Berikut ini ada dua pengertian qiraat menurut istilah. Qiraat menurut Al-Zakarshi merupakan perbedaan lafal-lafal Al-Quran, baik menyangkut huruf-hurufnya maupun cara pengucapan huruf-huruf tersebut, seperti takfif, tasydid, dan lain-lain. Qiraat menurut Al-Zakorni memberikan pengertian qiraat sebagai suatu madhab yang dianut oleh seorang imam dari para imam qurra yang berbeda dengan yang lainnya dalam pengucapan Al-Quranul Karim dengan kesesuaian riwayat dan turuk darinya, baik itu perbedaan dalam pengucapan huruf-huruf ataupun pengucapan bentuknya. Materi selanjutnya adalah sejarah perkembangan qiraat. Sejarah dan perkembangan ilmu qiraat ini dimulai dengan adanya perbedaan pendapat tentang waktu dimulai diturunkannya qiraat. Ada dua pendapat tentang hal ini. Yang pertama, qiraat mulai diturunkan di Mekah bersamaan dengan turunnya Al-Quran. Alasannya adalah bahwa sebagian besar surat-surat Al-Quran adalah Makkiyah, di mana terdapat juga di dalamnya qiraat sebagaimana yang terdapat pada surat-surat Madaniyah. Hal ini menunjukkan bahwa qiraat itu mulai diturunkan sejak di Mekah. Kedua, qiraat mulai diturunkan di Madinah sesudah peristiwa hijrah, di mana orang-orang yang masuk Islam sudah banyak dan saling berbeda ungkapan bahasa Arab dan dialeknya. Pendapat ini dikuatkan oleh hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan dalam kitab sahihnya. Demikian juga Ibnu Jarir Al-Tabari dalam kitab tafsirnya. Hadis yang panjang tersebut menunjukkan tentang waktu dibolehkannya membaca Al-Quran dengan 7 huruf. Perkembangan selanjutnya ditandai dengan munculnya masa pembukuan qiraat. Para ahli sejarah menyebutkan bahwa orang yang pertama kali menuliskan ilmu qiraat adalah Imam Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam yang wafat pada tahun 224 Hijriah. Ia menulis kitab yang diberi nama Al-Qiraat yang menghimpun qiraat dari 25 orang perawi. Pendapat lain menyatakan bahwa orang yang pertama kali menuliskan ilmu qiraat adalah Husain bin Utsman bin Sabit Al-Baghdadi Al-Darir yang wafat pada tahun 378 Hijriah. Dengan demikian, mulai saat ini qiraat mulai menjadi ilmu tersendiri dalam ulum Al-Quran. Pembagian qiraat dan macam-macamnya. Ibnu Al-Jazari sebagaimana dinukil oleh Al-Suyuti menyatakan bahwa qiraat dari segi pembagian qiraat dan macam-macamnya. Ibnu Al-Jazari sebagaimana dinukil oleh Al-Suyuti menyatakan bahwa qiraat dari segi sanad dapat dibagi menjadi 6 macam, yaitu 1. Qiraat mutawatir. Qiraat mutawatir adalah qiraat yang diriwayatkan oleh orang banyak dari banyak orang yang tidak mungkin terjadi kesepakatan di antara mereka untuk berbuat kebohongan. 2. Qiraat masyhur. Qiraat masyhur adalah qiraat yang sanadnya bersambung sampai kepada Rasulullah SAW, diriwayatkan oleh beberapa orang yang adil dan kuat hafalannya, serta qiraatnya sesuai dengan salah satu rasam Utsmani. Hanya saja derajatnya tidak sampai kepada derajat mutawatir. 3. Qiraat ahad adalah qiraat yang sanadnya bersih dari cacat tetapi menyalahi rasam Utsmani dan tidak sesuai dengan kaidah bahasa Arab.
4. Qiraat syadzah. Qiraat syadzah adalah qiraat yang cacat sanadnya dan tidak bersambung sampai kepada Rasulullah SAW. Hukum qiraat syadzah ini tidak boleh dibaca di dalam maupun di luar sholat. 5. Qiraat mudroj. Qiraat mudroj yaitu qiraat yang ditambah dengan kalimat lain yang merupakan tafsirnya. 6. Qiraat maudu. Qiraat maudu yaitu qiraat yang dinisbahkan kepada orang yang mengatakannya atau mengajarkannya tanpa mempunyai asal-usul riwayat qiraat sama sekali. Dari segi jumlah, macam-macam qiraat dapat dibagi menjadi 3 macam qiraat yang terkenal, yaitu 1. Qiraat sab'ah adalah qiraat yang dinisbahkan kepada para imam qurra yang 7 yang termasyhur. Mereka adalah Nafi, Ibnu Katsir, Abu Amru, Ibnu Amir, Asim, Hamzah, dan Kisai. 2. Qiraat asyarah adalah qiraat sab'ah di atas ditambah dengan 3 qiraat lagi yang disandarkan kepada Abu Ja'far, Ya'qub, dan Khalafal Asyir. 3. Qiraat arba'asyarah adalah qiraat asyarah lalu ditambah dengan 4 qiraat lagi yang disandarkan kepada Ibnu Muhaisin, Al-Yazidi, Hasan al-Basri, dan Mal-Mashi. Dari ketiga macam qiraat di atas, yang paling terkenal adalah qiraat sab'ah, kemudian disusul oleh qiraat asyarah. Kemudian ada syarat-syarat qiraat. Untuk membedakan antara qiraat yang benar dan qiraat yang aneh atau yang disebut dengan syadzah, para ulama membuat 3 syarat bagi qiraat yang benar. Sebagian ulama menyebutkan bahwa qiraat itu ada yang mutawatir, ahad, dan syadz. Menurut mereka, qiraat yang mutawatir adalah qiraat yang 7, sedangkan qiraat ahad adalah qiraat pelengkap, sehingga menjadi 10 qiraat. Menurut para ulama, syarat-syarat qiraat yang sahih adalah sebagai berikut. 1. Kesesuaian qiraat tersebut dengan kaidah bahasa Arab. Karena qiraat adalah sunnah yang harus diikuti, diterima apa adanya, dan menjadi rujukan dengan berdasarkan pada isnad, bukan rasio. Yang kedua, qiraat sesuai dengan salah satu mushaf Utsmani, meskipun hanya sekedar mendekati saja. Sebab dalam penulisannya, mushaf-mushaf itu para sahabat telah bersungguh-sungguh dalam membuat ras yang sesuai. Yang ketiga, qiraat sanadnya harus sahih, sebab qiraat merupakan sunnah yang diikuti yang didasarkan pada penukilan dan kesahihan riwayat. Kegunaan mempelajari ilmu qiraat. Keberagaman qiraat yang sahih ini mengandung banyak faedah dan fungsi. Di antaranya, 1. Menunjukkan betapa terjaganya dan terpeliharanya kitab Allah. 2. Meringankan umat Islam dan memudahkan mereka untuk membaca Al-Quran. 3. Bukti kemukjizatan Al-Quran dari segi kepadatan makna atau ijaznya, karena setiap qiraat menunjukkan sesuatu hukum syariat tertentu tanpa perlu pengulangan lafaz. 4. Penjelasan terhadap apa yang mungkin masih global dalam qiraat lain.